Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Hehe, yo ho ho ho, ho ho, ho. Melihat Ji Ying dan Ji Lang terbaring di tanah dan mencoba berjuang kembali dengan wajah berlumuran darah, semua orang biadab, yang sangat ketakutan oleh pembantaian Ji Hao dan terdiam oleh kematian pemimpin mereka, sekarang mulai berteriak dan melompat kegirangan. Karena kecerdasan yang umumnya rendah dari Savage ini, perilaku mereka seperti binatang. Begitu pemimpin mereka dikalahkan, mereka akan segera berbalik dan melarikan diri, tetapi jika pemimpin mereka telah berada di atas angin dalam pertempuran, mereka akan menjadi prajurit paling ganas dan mencabik-cabik setiap musuh. Pada saat ini, mereka mengambil senjata mereka dan berbalik, memelototi Ji Hao dan lembah Kolbruk di belakangnya sambil berteriak dan berteriak. Musuh yang menakutkan yang baru saja membunuh pemimpin mereka telah dirobohkan oleh tamu terhormat mereka, yang sebagian besar mendorong orang biadab yang bingung ini yang baru saja akan lari. Manusia, banyak manusia, daging yang enak, tua, kenyal, anak-anak, enak, dan wanita, hei, perempuan, hehe, wanita, milikku. Savage meneteskan air liur dan berteriak saat mereka mendekati Ji Hao dengan hati-hati. Semakin besar langkah mereka, semakin besar keberanian yang mereka miliki. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menggeram, kemudian ribuan orang biliar mulai bergegas menuju Ji Hao dan lembah Kolbruk dengan senjata mereka terangkat tinggi. Hao, mundur, cepat! Seorang prajurit klan King Yi berteriak kepada Ji Hao dari atas dinding pagar yang belum selesai. Puluhan prajurit klan King Yi kemudian menarik busur mereka dan menembakkan ratusan anak panah dalam rentang 2 napas. Gumpalan panah melesat di udara dan terbang ke kerumunan Savage seperti hujan lebat. Keterampilan menembak yang luar biasa dari prajurit klan King Yi memungkinkan setiap anak panah berkelok-kelok di udara seperti ular menggoyang-goyang. Panah-panah itu menembus 1, dan 2, dan 3, bahkan lebih banyak lagi tenggorokan Savage. Masing-masing anak panah menusuk, setidaknya, tenggorokan 3 orang Savage, salah satu dari mereka bahkan menusuk 15 tenggorokan Savage yang berlari dengan gila-gilaan kemudian akhirnya tersangkut di tanah dengan miring. Segera, darah memercik kemana-mana, menutupi bumi dan langit. Beberapa orang biadab yang berlari di depan kerumunan jatuh ke tanah, melolong dan berjuang dengan menyakitkan dengan tangan melingkari leher mereka yang tertusuk, lalu segera mati. Keberanian sesaat dari Savage sekarang telah hilang tanpa jejak. Orang-orang liar itu untungnya selamat dari panah mulai berteriak menakutkan, mereka menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri ke arah yang berlawanan dari lembah Kolbruk dengan semua kekuatan mereka yang tersisa. Kedua prajurit klan Jia berlapis baja mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Limbah yang tidak berguna ini. Orang biadab ini tidak lebih baik dari hewan. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak. Kita harus melakukan ini sendiri, kata prajurit klan Jia yang memegang bola di tangannya. Dia kemudian mencibir dan melanjutkan, kita berdua sudah cukup untuk merebut seluruh lembah. Prajurit klan Jia dengan perisai dan pedang yang berat juga mencibir dan berkata, kami masih membutuhkan orang biadab ini untuk mengirim semua tawanan ini keluar dari lembah untuk kami. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang panah itu membunuh mereka semua. Prajurit klan Jia menggantung perisainya diikat pinggangnya, lalu memegang pedangnya dengan tangan kirinya dan membengkokkan jari tengah tangan lainnya ke arah Ji Hao, sedikit mengangkat sudut kiri bibir atasnya dan berkata dengan senyum mengejek, hei, anak kecil, Magus Reis yang begitu muda. Anda benar-benar baik, ayo, mari kita lihat apa lagi yang kamu miliki. Ji Hao menarik napas dalam-dalam. Pupil hitamnya tiba-tiba berubah menjadi warna merah emas, 9 simbol mantra dari 9 kata rahasia, muncul di sekitar kedua pupilnya. Kekuatan, 9 kata rahasia, mulai menyeret kekuatan alam ke dalam tubuh Ji Hao, bahkan menggelapkan siang hari puluhan kaki di sekitar Ji Hao. Prajurit klan Jia dengan penasaran menatap Ji Hao dan tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Jelas, mereka sama sekali tidak menganggap serius Ji Hao. Mereka hanya ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Ji Hao untuk mereka. Hao, belakang, kamu tidak bisa berurusan dengan mereka. Ji Ying berteriak.
Dia dipukul keras di kepala belakang oleh prajurit bola dan hampir kehilangan kesadarannya. Dia sekarang telah melompat dari tanah dan mengangkat tombak apinya dan menusuk ke arah leher prajurit klan Jia. Tombak itu meninggalkan busur besar cahaya berapi-api di udara. Kehidupan para majus senior luar biasa kuat. Pukulan bola yang berat mungkin membuat kepala orang biasa hancur, namun, Ji Ying hanya merasa pusing setelah dia terkena bola, dan segera pulih darinya, bangkit dan bertarung lagi dengan kekuatan penuhnya. Pada saat yang sama, Ji Lang, yang dahinya terbentur dan patah, wajah berlumuran darah, melompat tinggi di udara juga. Dia menyentak belati hitam dan menyodok ke arah wajah prajurit klan Jia lainnya. Sementara itu, dia juga berteriak kepada Ji Hao, "Hao, mundur. Cepat, semuanya tetap mundur, belakang, kembali." Ji Hao dengan tenang menatap Ji Ying dan Ji Lang, tidak bergerak. Mark Crow diam-diam berdiri di bahu Ji Hao dan mengacak-acak bulunya. Dia mengarahkan pandangannya ke hutan lebat, tempat semua musuh ini berasal dan sama sekali mengabaikan dua prajurit klan Jia. Ji Ying dan Ji Lang melakukan serangan balik mereka secara bersamaan. Namun, kedua prajurit klan Jia tiba-tiba mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama dan meraih leher Ji Ying dan Ji Lang, menghancurkan mereka dengan keras ke tanah. Bumi bergetar hebat, tubuh Ji Ying dan Ji Lang kemudian menabrak tanah dalam-dalam. "Bunuh!" Ji Ying meraung dari lubang sedalam ratusan kaki yang dihancurkan tubuhnya, lalu melompat keluar dari lubang dengan tubuhnya terbungkus oleh api yang menyala-nyala dan bergegas menuju prajurit klan Jia lagi. "Kami adalah magi senior dari klan Gagak Api." Ji Lang memuntahkan seteguk darah dan juga melompat keluar dari lubang lain. Belatinya telah hilang ketika dia dipukul ke tanah, dia sekarang telah mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan ke prajurit klan Jia. "Mereka jauh lebih kuat darimu. Jauh lebih kuat." Ji Hao menggertakkan giginya dan menggeram dengan suara rendah. "Kenapa kamu harus begitu keras kepala? Apakah kamu harus mempertaruhkan nyawamu melawan orang-orang ini?" Kedua prajurit klan Jia menyingkir selangkah dan dengan mudah menghindari serangan Ji Ying dan Ji Lang. Tindakan mereka begitu bersatu, yang memberikan perasaan aneh yang sangat sulit untuk dijelaskan. Mereka menghindari serangan Ji Ying dan Ji Lang hanya dengan satu langkah sederhana, lalu membengkokkan lengan mereka dan menyandarkan tubuh bagian atas mereka ke depan, memukul keras perut bagian bawah Ji Ying dan Ji Lang secara bersamaan dengan siku mereka yang keras seperti palu. Ji Ying dan Ji Lang dikirim terbang mundur seketika seperti bola meriam, tubuh mereka mengiris udara, mulai mengeluarkan uap udara yang tajam bahkan memotong parit sepanjang puluhan kaki dan lebar 5 kaki ke tanah. Keduanya kemudian jatuh ke tanah dengan keras di dekat kaki Ji Hao, mata mereka melebar dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kali ini, mereka terluka parah, tidak bisa bangkit lagi bahkan dengan kekuatan hidup yang kuat dari senior magi. Prajurit klan Jia dengan pedang kemudian membengkokkan jarinya dan mencibir Ji Hao lagi, "Ayo, anak kecil, coba aku lihat apakah kamu memiliki. Kamu pikir aku bodoh?" Ji Hao menunjukkan jari tengahnya kepada prajurit klan Jia tanpa memikirkan cuaca, mereka bisa memahami arti dari gerakan tangan ini. Dia kemudian meraih Ji Ying dan Ji Lang dengan kedua tangannya dan menyegel kembali kekuatan di dalam tubuhnya, berubah menjadi uap cahaya berapi-api dan menghilang. Detik berikutnya, Ji Hao muncul di dekat pintu masuk lembah dengan Ji Ying dan Ji Lang dipeluk. "Mundur!" Ji Hao berteriak sambil berlari dengan gila-gilaan menuju ujung lembah. "Paman, mundur! Musuhnya terlalu kuat. Kita harus menunggu Aba dan prajurit lainnya kembali. Mundur! Tinggalkan saja budak-budak ini di sini." Puluhan prajurit klan King Yi dengan cepat mendekati Ji Hao, prajurit klan Gagak Api lainnya yang menjaga lembah mengikuti Ji Hao dan berlari menuju ujung lembah juga. Namun, dua sosok kemudian masuk ke lembah seperti tornado. Mereka menyerbu kerumunan prajurit klan Gagak Api dan klan King Yi dan mengirim puluhan dari mereka terbang. Para prajurit ini kemudian jatuh dengan keras di tanah ribuan kaki jauhnya dan menumpuk darah tanpa henti. Ji Hao berhenti berlari, karena dia melihat prajurit klan Jia sedang menunggu di depannya dengan cibiran mengejek di wajah mereka. Mereka bergerak terlalu cepat, Ji Hao bahkan tidak melihat bagaimana mereka masuk ke lembah dengan jelas. Ji Hao mampir ke dua prajurit klan Jia. Para budak di dekat Ji Hao semuanya meringkuk di tanah dan gemetar ketakutan. Dari sungai dingin yang disisihkan, beruang gemuk itu tiba-tiba melompat keluar.
Bulu beruang itu basah kuyup, ia melompat tinggi di udara dan mengangkat cakarnya yang besar dan menamparkan salah satu prajurit klan Jia. Berlemak, pergi. Sudut mata Ji Hao bergerak-gerak, dia menggeram dengan cemas. Mata manik-manik beruang itu berubah menjadi merah darah, untaian tebal air liur putih kental menggantung di sudut mulutnya, setiap rambutnya naik seperti jarum baja, dan cakar beruang besar itu memulai embusan angin kencang. Beruang itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Prajurit klan Jia yang diarahkan oleh beruang itu mengangkat kepalanya, melirik beruang ke samping dengan senyum mengejek yang tersisa di wajahnya. Dia kemudian dengan cepat mengambil langkah besar ke samping, pindah ke bawah tubuh beruang dan meninju perut beruang itu dengan tinju kanannya. Pukulan ini mengirim beruang raksasa itu terbang ke udara. Beruang itu terbang 1 mil jauhnya seperti gunung terbang kecil, lalu jatuh ke Cold Brook. Air dengan cepat berubah menjadi merah dan kemudian beruang perlahan melayang, hanyut ke bawah bersama aliran air kemudian tersangkut oleh beberapa batu raksasa di tengah sungai. Di ujung lembah, pusaran debu naik ribuan kaki di udara. Puluhan prajurit gagak api yang menjaga ujung lembah bergegas menuju Ji Hao dan yang lainnya. Mereka berteriak keras ketika mereka melihat dua prajurit klan Jia, lampu menyala yang menjulang muncul di belakang tubuh mereka. Mereka mengangkat tangan mereka dan melemparkan tombak mereka ke prajurit klan Jia yang bermil-mil jauh. Puluhan tombak kayu murbei semuanya dibungkus oleh api yang menyala-nyala dan melesat ke arah dua prajurit klan Jia di jalur yang berbeda, memblokir semua kemungkinan langkah samping yang mungkin diambil oleh prajurit klan Jia untuk menghindari serangan. Prajurit klan Jia dengan pedang menoleh dan memberikan senyum menyeramkan kepada Ji Hao, yang memiliki ekspresi wajah yang sangat serius. Prajurit klan Jia kemudian mengambil perisai yang digantung di pinggangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi lalu merapal mantra aneh. Perisai itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menusuk mata, cahaya segera membentuk perisai cahaya yang sangat besar di depan dua prajurit klan Jia. Pada detik berikutnya, semua tombak kemudian menutup perisai cahaya bersama dengan ledakan yang menggelegar, sementara perisai cahaya berdiri kokoh bahkan tanpa goyangan. Ji Hao memperhatikan bahwa ada totem yang akrab timbul di permukaan perisai prajurit klan Jia, sebuah menara dengan mata merah darah mengambang di atasnya. Mata itu bersinar dengan cahaya merah darah, sangat hidup. Ji Hao menatap mata itu, menggigil tanpa sadar. Prajurit klan Jia lainnya menjatuhkan bolanya dan menenangkan sendi tulang jari-jarinya. Dia mendorong tangannya ke arah puluhan prajurit gagak api yang bergegas ke arahnya dan rekannya. 10 jarinya kemudian mulai menjentikkan seperti dia sedang memainkan pipa. Udara di dekat ujung jarinya kemudian mulai meletus, hembusan angin tajam seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dekat jari-jarinya dan tiba-tiba menghantam tubuh prajurit gagak api itu. Setiap jentikan jari prajurit klan Jia mengirim ratusan embusan angin ke arah prajurit klan gagak api itu, angin seperti belati ini mematahkan tulang mereka, menembus lengan dan kaki mereka, melubangi dada mereka. Para prajurit gagak api itu tidak memiliki persiapan untuk ini, mereka gemetar hebat dan muntah darah, tampak selemah rumput di bawah serangan angin aneh ini. Segera, semua prajurit gagak api dikirim terbang mundur oleh hembusan angin tajam seperti badai hujan. Sangat rentan, saya kecewa, belum bertemu saingan sejati, kata salah satu prajurit klan Jia. Prajurit klan Jia lainnya membungkuk, menjentikkan jarinya, gumpalan asap membubung dari 10 ujung jarinya, yang disebabkan oleh gesekan antara jari-jarinya dan udara. Ji Hao menggertakkan giginya dan mulai menyerang dua musuh yang mengerikan itu. Perisai itu tidak lain adalah alat penyihir dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Namun, Ji Hao bahkan tidak merasakan jejak kekuatan magis dari pria yang baru saja menjatuhkan puluhan prajurit klan gagak api dengan menjentikkan jarinya, yang berarti dia hanya meledak di udara dengan kekuatan fisiknya dan dengan mudah menghancurkan tim prajurit klan gagak api. Mark Crow merentangkan sayapnya dan sedikit menggerakkan cakarnya yang mencengkeram bahu Ji Hao, jejak kekejaman melintas di pupil matanya yang merah darah. Ji Hao menepuk Mark Crow dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia telah mengenal Mark Crow sejak dia masih bayi yang baru lahir, dia dengan jelas mengerti arti dari tindakan Mark Crow. Ada beberapa musuh yang lebih kuat yang bersembunyi di hutan lebat itu selama ini, itulah sebabnya Mark Crow tidak memperhatikan prajurit klan Jia dan mengawasi hutan dengan waspada. Kamu sangat kuat, namun, ini adalah wilayah klan gagak api kita.
Ji Hao menatap dua prajurit klan Jia yang bahkan tidak terengah-engah setelah semua ini, dan berkata dengan serius. Tidak peduli dari mana kamu berasal, kamu telah menginvasi wilayah kami, kamu. Tempat ini jauh, jauh dari pusat klan Gagak Apimu, kami sama sekali tidak takut balas dendam dari klanmu. Apakah Anda mencoba menghambat kami? Anak kecil, aku harus mengakui bahwa kamu mengejutkanku. Kepintaranmu ini akan membuatmu lebih berharga. Prajurit klan Jia dengan pedang menyela pembicaraan Ji Hao. Dia menatap Ji Hao dari atas ke bawah dengan keempat matanya yang dingin. Prajurit klan Jia lainnya mengambil bolanya, melambaikannya lalu menyeringai dan berkata kepada Ji Hao, kamu akan bernilai banyak uang. Saya merasa seperti sedang melihat tumpukan emas dan batu giok. Kita bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan nyaman untuk waktu yang lama. Semua prajurit yang menjaga lembah Kolbruk dirobohkan saat ini, kelompok Savage bergegas ke lembah. Orang-orang biadab ini tidak memiliki aturan rasa, mereka mulai merusak segalanya begitu mereka masuk ke lembah. Berkat Jisoo dan orang-orangnya, tidak ada yang seperti makanan atau peralatan yang layak untuk digosok di lembah Kolbruk. Orang-orang Savage mengobrak-abrik sebentar lalu mengarahkan pandangan mereka pada para budak yang masih meringkuk di tanah. Daging. Baunya sangat enak. Orang-orang biadab menggosok tangan mereka dan berjalan menuju budak-budak itu. Mereka telah berjuang keras untuk beberapa waktu, pada titik ini, mereka semua kelaparan. Orang-orang liar bisa memakan semua makhluk hidup, sekarang budak-budak yang tidak berdaya untuk melawan ini adalah makanan terbaik bagi mereka. Suara gesekan datang dari hutan. 3 makhluk logam besar berjalan cepat keluar dari hutan bersama dengan suara cabang yang retak. Ji Hao memandangi 3 benda raksasa itu dengan menakjubkan, mereka tampak seperti 3 laba-laba logam besar, tubuhnya tingginya lebih dari 10 kaki dan kaki laba-laba panjangnya hampir 100 kaki, yang memungkinkan mereka bergerak sangat cepat. Segera, 3 laba-laba logam itu masuk ke lembah Kolbruk. Mereka membuka mulut dan membuat suara yang menusuk telinga. Orang-orang Savage yang mendekati budak-budak itu mulai berteriak segera dan mencoba memblokir suara dengan menutupi telinga mereka dengan tangan mereka. Mereka kemudian meninggalkan budak-budak itu dan melarikan diri. Ketiga laba-laba logam dengan cepat berjalan di belakang Ji Hao sambil mengusir Savages dan perlahan menurunkan tubuh mereka. Tubuh laba-laba logam di tengah tiba-tiba membuka celah, suara dingin datang dari dalamnya. Ikat semua tawanan. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai orang lain kembali dan merawat mereka juga, maka kita bisa menyelesaikan perburuan yang sempurna ini. Suara itu berhenti sejenak, lalu terkekeh, layak ditunggu. Kami telah menunggu di hutan sialan selama lebih dari sebulan. Saya sangat puas dengan panen kami kali ini. Hati Ji Hao bingung. Ji Hao dapat menjelaskan baju besi logam penuh yang dikenakan oleh prajurit klan Jia dengan pengetahuan kehidupan sebelumnya, tetapi 3 laba-laba logam berjalan yang sangat indah dan gesit ini benar-benar di luar imajinasi Ji Hao. Haha, kalian orang selatan benar-benar bodoh. Saya yakin Anda belum pernah melihat sesuatu yang sehebat ini. Begitu kami menjualmu dengan harga yang bagus, kami, Gigi Darah, dapat membeli 2 laba-laba tepi pedang, kualitas terbaik lainnya, maka akan lebih nyaman bagi kita untuk bepergian di sekitar hutan gurun selatan. Petik 2. Prajurit klan Jia dengan perisai dan pedang merasakan keheranan dan kebingungan Ji Hao, dia menunjuk ke laba-laba logam dan membual, "Hei, anak kecil, ini adalah laba-laba tepi pedang, boneka pertarungan yang dibuat oleh pengrajin ahli klan Xiu, mereka berlari sangat cepat, dengan kualitas pertahanan yang baik, dan kami sangat puas dengan mematikan skala besar mereka. Mereka adalah peralatan yang paling cocok untuk bepergian di daerah pegunungan yang kasar ini." "Toba, kamu banyak bicara." Seiring dengan suara gesekan logam, tangga logam membentang dari tubuh laba-laba logam itu. Seorang pemuda, yang tinggi dan kurus, membungkus jubahnya di sekelilingnya dan perlahan berjalan menuruni tangga. Ji Hao menatap pemuda itu, memunculkan matanya. Pemuda itu hanya derek lebih pendek dari prajurit klan Jia, dia memiliki bentuk tubuh yang sangat ramping, pada pandangan pertama, pinggangnya bahkan tidak lebih tebal dari lengan prajurit klan Jia. Kulit pemuda itu seputih. Batu giok lemak kambing terbaik, wajahnya seperti patung yang diukir dengan indah, sangat indah tetapi dengan sedikit jejak kejahatan. Ji Hao bahkan merasa pemuda ini terlalu cantik bahkan tidak terlihat seperti manusia.
Jubah ungu yang dia kenakan juga sangat berhias. Ji Hao mengenali tekstur jubahnya, itu adalah sutra kualitas terbaik. Di permukaannya, ada pola rumit yang disulam dengan benang sutra warna-warni dengan proses bordir yang rumit. Di Southwest Thailand, orang kebanyakan menggunakan kulit untuk membuat pakaian, bahkan linen tenunan sendiri yang paling primitif pun sangat langka. Tiba-tiba melihat jubah mewah seperti ini, Ji Hao mendapat perasaan aneh tentang perjalanan waktu dan ruang angkasa. Yang lebih mencengangkan, di dahi pemuda itu, ada mata tegak yang terletak di antara alisnya. Mata tegak itu adalah lingkaran yang lebih besar dari mata lainnya, dan berputar dengan gesit di rongga matanya, lingkaran cahaya biru yang menjulang berkedip di mata tegak. Tiga mata. Ji Hao tercengang, menatap pemuda itu. Ada apa dengan 3 mata? Ketiga mata pemuda itu menyipit secara bersamaan dan menatap Ji Hao dengan dingin dan berkata, "Sebagai tawananku, si kecil, sikapmu harus lebih hormat. Misalnya, jika kamu berlutut sekarang, aku bisa membuatmu lebih sedikit menderita." Pemuda itu kemudian mengerutkan kening dan melanjutkan, "Penampilan apa itu? Apakah Anda pikir saya orang aneh? Bagi saya, kalian adalah orang aneh, monster, barbar, orang biadab yang kotor dan bodoh. Kera hutan bau, Toba, Toao, tunggu apa lagi? Baru saja mengikat anak ini. Kita bisa menggunakannya untuk merawat ayahnya nanti." Ayahnya berbeda dari 2 majus senior yang baru itu. "Kamu tidak ingin berurusan dengan magi senior yang kuat dengan lebih dari 40 gua penyihir yang terbangun, kan?" Pemuda itu kemudian menggerakkan sudut mulutnya ke bawah dan menunjukkan wajah jijik, melambaikan tangannya dan berkata, "Laba-laba tepi pedang adalah peralatan yang benar-benar berkecepatan tinggi. Mereka masuk ke lembah Cold Brook hanya dalam rentang beberapa napas setelah mereka berjalan keluar dari hutan." Sampai pemuda bermata 3 itu muncul di depan Ji Hao, sebuah pasukan bergegas keluar dari hutan. Ada lebih dari 200 pria kekar dengan penampilan galak di pasukan. Semua orang ini tingginya lebih dari 2 meter dan mengenakan baju besi logam sederhana, kulit mereka segelap besi, tangan kanan mereka memegang perisai berat dan tangan kiri memegang pedang dan senjata lainnya. Orang-orang ini berjalan cepat dan teratur, mereka berpisah menjadi 3 kelompok dan bergerak bergantian dan saling berlindung. Setiap gerakan yang dilakukan orang-orang ini meninggalkan Ji Hao dengan kesan prajurit elit. Mereka mengikuti laba-laba logam dan masuk ke lembah Cold Brook, mulai mengikat prajurit klan gagak api yang terluka itu dengan tanaman merambat dan memberi perintah kepada prajurit Savage itu. Pemuda bermata 3 itu mendengar pasukan itu, tanpa sadar melirik ke belakang dan memberi perintah dengan keras, "Bunuh semua orang tua, sakit, dan cacat. Sayang sekali membuang-buang makanan untuk sampah itu. Ikat semua prajurit dan budak yang kuat. Saat ini, kami akan membuat harga yang bagus." Toba dan Toao juga terganggu oleh pasukan sejenak. Ji Ying setiap jilang terluka parah, dan Ji Hao hanyalah seorang penyihir pemula. Meskipun Toba dan Toao selalu sangat berhati-hati, sekarang mereka telah mengendurkan kewaspadaan mereka. Ji Hao mengambil kesempatan ini. Dia menjatuhkan Ji Ying dan Ji Lang, yang masih batuk darah dari waktu ke waktu, dan membisikkan 9 kata rahasia. Begitu suara Ji Hao memudar, tanah di bawah kaki Toba dan Toao tiba-tiba menjadi genangan bubur. Toba dan Toao berteriak, jatuh ke kolam lumpur dan tidak siap dan segera tenggelam di kolam bubur. Pemuda bermata 3 itu menyentakkan kepalanya ke belakang ketika dia mendengar montok, dan menatap Ji Hao seolah-olah Ji Hao adalah hantu. 3 mata, laba-laba tepi pedang, memancarkan cahaya merah yang menusuk. Mereka kemudian melompat tinggi ke udara dan menombak ke arah dada Ji Hao dengan kaki logam panjang mereka. Laba-laba tepi pedang bergerak sekilas, Ji Hao bahkan tidak bisa melihat gerakan mereka dengan jelas. Untungnya, Ji Hao tidak membutuhkan pertahanan. Mark Crow memperbesar tubuhnya menjadi ukuran aslinya dalam sekejap mata, aliran api melesat keluar dari setiap bulu di sayapnya, dia kemudian mengepakkan sayapnya yang sangat besar ke arah laba-laba logam itu selama 3 kali. Seketika, suara retak datang dari dalam tubuh laba-laba logam, ketiganya kemudian dikirim terbang oleh aliran udara yang ganas. Laba-laba logam dikirim terbang bermil-mil jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah, tubuh mereka masih dibungkus oleh api yang menyala-nyala dan segera menjadi merah menyala, akhirnya berubah menjadi genangan besi yang meleleh.
Crow kemudian naik tinggi ke udara dan meraih kepala pemuda bermata tiga itu dengan cakarnya yang besar dan tajam. Pemuda bermata tiga itu mengangkat kepalanya dengan panik, cahaya biru melintas di matanya yang tegak, kemudian embusan angin cian yang tajam melesat keluar dari matanya yang tegak. Angin cian dengan cepat melebar hingga ribuan kaki lebar dan mulai berputar dengan cepat. Angin cian membungkus tubuh Crow dan menggulingkannya tinggi ke udara. Banyak pisau angin tajam mencambuk bulu-bulunya yang keras seperti baja dan memercikkan kilauan api. Gumpalan darah panas jatuh dari udara. Crow dirugikan oleh angin dari mata tegak pemuda bermata tiga itu. Raungan marah datang dari klan bubur. Toba dan Toao mencoba segalanya untuk menyingkirkan bubur, namun, tidak ada yang bisa dipegang atau diinjak di kolam itu. Sepertinya mereka tidak bisa keluar dari kolam bubur itu untuk sementara waktu. Ji Hao menemukan kelemahan prajurit klan Jia, mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat besar tetapi tidak tahu apa-apa tentang kekuatan magis dan sihir. Pergi dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Jika prajurit klan Jia hanya memiliki kekuatan fisik, lalu bagaimana dengan pemuda bermata tiga itu? Ji Hao berpikir, bunuh. Ji Hao menggeram. Tubuhnya kemudian berubah menjadi ribuan kilauan api dan muncul di belakang pemuda bermata tiga itu pada saat berikutnya. Dia mengunci kedua tangannya, merapal mantra lalu telapak tangan menghantam punggung pemuda bermata tiga itu dengan seluruh kekuatannya. Ketiga mata pemuda itu hampir keluar dari rongga matanya. Aliran darah menyembur keluar dari mulutnya, dia merasa bahkan organ dalamnya akan terbang keluar dari putranya melalui mulutnya. Tobi dan Toao akhirnya tenggelam ke dasar kolam bubur. Mereka menginjak keras di dasar kolam dan kemudian melompat tinggi ke udara, mendarat dengan keras di tanah di samping kolam bubur. Bangsat! Pemuda bermata tiga itu mengutuk dengan suara gemetar, dia muntah darah, dan segera, hidung dan telinganya juga mulai berdarah. Danyuan yang diperoleh Ji Hao dari bertahun-tahun berlatih, mantra dan dengan 9 kata rahasia, berubah-ubah, yang berarti bahwa Ji Hao dapat memilih jenis kekuatan apa yang akan digunakan ketika dia melakukan serangan. Kekuatan yang dia gunakan untuk memukul pemuda bermata tiga barusan liar dan kuat, seperti langit runtuh dan bumi retak, seperti letusan gunung berapi. Kekuatan meledak tiba-tiba, menyebabkan kerusakan besar pada organ dalam pemuda bermata tiga itu secara langsung. Toba dan Toao akhirnya keluar dari kolam lumpur itu. Mereka menyeka bubur di wajah mereka dengan malu-malu, lalu melihat pemimpin mereka dikirim terbang oleh pukulan Ji Hao dan tampak terluka parah. Mati. Toba mengangkat pedangnya. Angin cian yang ganas mulai mengelilingi pedang, hantu pedang cian muncul beberapa meter jauhnya dari ujung pedang dan dipotong ke arah Ji Hao. Toao mengambil bolanya dan melesat ke arah pemuda bermata tiga itu juga, meninggalkan sepotong bayangan di belakangnya. Dia merentangkan tangannya dan melemparkan dadanya, sepertinya dia akan melindungi pemuda itu dengan tubuhnya sendiri. Teriakan tajam datang dari langit. Crow, yang ditisar angin dari mata tegak pemuda itu sekarang menukik turun dari udara. Sayapnya bergetar dan mengeluarkan bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya ke arah Toba dan Toao. Bulu-bulu itu jatuh dari udara seperti tetesan air hujan, setiap bulu dengan ekor asap hitam sepanjang puluhan kaki. Toba dan Toao meraung setengah marah dan setengah sedih. Menghadapi serangan Crow, mereka menarik napas dalam-dalam, berdiri teguh. Beberapa garis halus menyala di permukaan baju besi mereka, puluhan simbol mantra seukuran kepalan tangan kemudian muncul dari permukaan armor dan mulai berkedip dengan cahaya yang menusuk. Mereka menundukkan kepala dan membiarkan bulu-bulu yang menyala itu mengenai tubuh mereka. Diikuti oleh suara gemuruh, bulu-bulu itu membanjiri tubuh mereka. Crow berkokok tajam, aliran api sepanjang 10 kaki menyembur keluar dari matanya yang merah darah. Tubuh Toba dan Toao sangat gemetar, simbol mantra di permukaan baju besi mereka berkedip dengan cepat. Dari waktu ke waktu, bulu menembus cahaya simbol mantra dan mengenai baju besi, meninggalkan luka yang dalam di atasnya. Setiap detik, Crow melemparkan lebih dari 10.000 bulu ke arah Toba dan Toao. Bulu-bulu ini memiliki sumber yang tidak diketahui, tampak seperti aliran sungai yang tak henti-hentinya, mengalir melalui baju besi Toba dan Toao. Armor Toba dan Toao dicambuk oleh bulu-bulunya, kilauan api besar sering pecah dari dekat tubuh mereka dan pecahan baju besi terus jatuh ke tanah. Tiba-tiba, Toba melolong.
Pauldron bahunya benar-benar rusak oleh bulu-bulunya, 3 bulu api sepanjang 6 kaki menembus bahunya dan menempel di skapulanya. Ketiga bulu itu dibungkus oleh api emas merah, yang membakar bahu Toba. Bau-bau daging yang terbakar menyebar di sekitar. Wajah Toba sangat bengkok kesakitan. Toao sekarang lupa menutupi pemuda bermata 3 itu, sebaliknya, dia membuka tangannya dan mencoba menangkap bulu-bulu yang terbang ke arah Toba. Ji Hao melesat di belakang pemuda bermata 3 itu, yang batuk darah dan mencoba melarikan diri. Tinju Ji Hao bergerak dengan kecepatan cahaya dan mengeluarkan puluhan hantu, meninju ke arah pemuda itu. Tubuh pemuda itu bergetar hebat, darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Mati! Pemuda itu, yang hampir dihancurkan oleh pukulan Ji Hao tiba-tiba memutar kepalanya, mata tegak di antara alisnya tiba-tiba menyala, pisau angin tajam sepanjang puluhan kaki melesat keluar dari mata itu bersama dengan suara yang menusuk telinga. Namun, begitu pemuda itu menoleh, Ji Hao dengan cepat menamparkan wajahnya, sebelum pisau angin melesat keluar, pemuda itu berputar oleh pukulan Ji Hao. Pisau angin tajam dari matanya yang tegak kemudian mengiris udara melalui 1 inci dari wajah Ji Hao, melesat ke 10.000 kaki jauhnya dalam sekejap mata. Pisau angin itu sangat tajam, itu membelah semua batu dan tanaman di jalurnya. Puluhan prajurit Savage yang tidak beruntung yang berdiri di jalurnya bahkan tidak membuat suara yang terlihat sebelum mereka diiris menjadi 2 bagian oleh pisau angin. Bersama dengan awan kabut merah, pisau angin meledak menjadi angin puyuh cian di jarak 10.000 kaki, menggulung ratusan pisau angin seukuran telapak tangan dan menghancurkan semuanya dalam ratusan kaki putaran, lalu mereda. Perlahan, Ji Hao sedikit terkejut dengan kekuatan pisau angin. Pisau angin ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika melemparkan pisau angin seperti ini dalam pertempuran, itu mungkin bisa membunuh setidaknya ratusan musuh. Kata Ji Hao di kepalanya. Ji Hao tidak menunggu sampai pemuda bermata 3 itu menyadari apa yang sedang terjadi, dia meraih rambut panjang cian pemuda itu dan melemparkan tendangan ke bagian vital di antara kedua kakinya dengan ahli. Sebelum itu, pemuda itu menggelengkan kepalanya dan mencoba melawan, sekarang dia membungkus secara naluriah dan menutupi bagian-bagian vital di antara kakinya yang terluka parah dengan tangannya. Berlututlah, kamu, berlututlah. Ji Hao menggeram dan menendang pemuda itu dengan kaki kanannya. Dalam rentang 1 tarikan napas, Ji Hao telah melemparkan setidaknya 100 tendangan berat ke betis pemuda itu, bersama dengan bunyi gedebuk keras, Ji Hao merasa tulang jari kakinya hampir hancur. Akhirnya, dengan suara retak, tulang betis pemuda itu pecah menjadi beberapa bagian. Bajingan sialan! Pemuda bermata 3 itu berteriak, air mata dan ingus menyembur secara bersamaan. Ji Hao menyentak belati dan menusukkannya ke mulut pemuda itu saat dia berteriak dan mengutuk, lalu mulai memotong bagian dalam mulutnya. Ji Hao menggelengkan pergelangan tangannya, merasa seperti sedang memotong sepotong kulit dengan pisau tumpul, dia menghabiskan banyak usaha dan akhirnya mengiris lidah pemuda itu. Tubuh pemuda itu berkedut hebat kesakitan, lalu tiba-tiba menjadi lunak dan kehilangan kekuatan perlawanan. Mar, Crow berkokok dan mendarat di tanah, membuka paruhnya dan menyemburkan aliran api merah keemasan ke arah Toba dan Toao. Toba dan Toao melolong secara bersamaan ketika mereka melihat bahwa pemuda bermata 3 itu ditangkap oleh Ji Hao. Mereka mengabaikan nyala api Mar, Crow dan melesat keluar seperti mereka melarikan diri dari kematian. Mereka menghampiri Ji Ying dan Ji Lang yang terluka parah dan berbaring di tanah, lalu menarik Ji Ying dan Ji Lang dan memeluk mereka di depan dada mereka. Mar, Crow tiba-tiba muncul matanya ketika dia melihat bahwa Ji Ying dan Ji Lang akan terbakar oleh apinya. Dia kemudian membuka paruhnya dan menghembuskan api kembali. Ledakan, api ditarik kembali ke paru-paru Mar, Crow dan segera meledak di dalam tubuhnya. 2 gumpalan asap keluar dari hidungnya. Mar, Crow tersedak oleh asap dan berkokok keras, air mata menyembur keluar dari rongga matanya yang merah darah. Ji Hao menempelkan belati ke pelipis pemuda itu, dan memutar pergelangan tangannya, ujung belati memotong kulit lembut pemuda itu terbuka, hanya jika Ji Hao mendorong lebih keras, belati itu akan menusuk kepala pemuda itu. Lepaskan, lepaskan mereka. Ji Hao memandang Ji Ying dan Ji Lang, yang dicengkeram di tangan Toba dan Toao dan menggeram. Jika kamu tidak ingin anak bermata 3 ini mati, sebaiknya kamu lepaskan mereka sekarang. Kamu lepaskan kapten kami dulu. Sekarang,
kata Toba dan Toao. Mata mereka berubah menjadi merah dan kulit perunggu mereka berubah menjadi sedikit hitam. Selain mereka berdua, kami memiliki lebih banyak orangmu. Bawahan pemuda bermata tiga, yang berjalan keluar dari hutan sebelumnya sebagai pasukan sekarang telah muncul, masing-masing dari mereka memegang prajurit klan Gagak Api atau prajurit klan King Yi di tangan mereka. Semua prajurit itu terluka parah oleh Toba dan Toao dan tidak berdaya untuk melawan. Bunuh tiga dulu. Ji Hao hendak mengatakan sesuatu, Toba memotongnya dan berteriak. Tiga pria berotot berkulit gelap menggeram dan memotong kepala para prajurit yang dipegang di tangan mereka dengan backhand. Membunuh. Ji Hao meraung marah, lalu menusukkan belati ke rongga mata kanan pemuda itu, menggali salah satu bola matanya sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Kamu pikir aku tidak akan berani membunuh seorang pria? Ayo mati bersama. Ji Hao meraung dan melemparkan bola mata ke tanah, menginjak-injaknya menjadi pasta. Toba dan Toao menatap Ji Hao dengan menakjubkan, seperti mereka sedang melihat hantu. Lembah Kolbruk tiba-tiba menjadi sunyi seperti mati. Crow turun dari udara, bulu-bulunya berlumuran darah. Dia merentangkan sayapnya, melayang di atas Ji Hao, terus-menerus berkokok, sambil melihat tubuh tiga prajurit klan Gagak Api yang masih berkedut. Mata Crow telah berubah dari merah menjadi garnet, seolah-olah pupil matanya berlumuran darah. Ji Hao menggunakan tangan kirinya untuk memegang tenggorokan pemuda bermata tiga itu, sambil menggunakan belati di tangan kanannya untuk membuat luka acak di dada dan lengan pemuda itu. Tebasan berlumuran darah terus-menerus muncul di tiga mata tubuhnya. Dia menderita rasa sakit, mengutuk dan berjuang mati-matian sepanjang waktu. Mata vertikal, di antara alisnya, sering terbuka dan tertutup, sampai membuat suara menderu. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia berjuang, dia tidak dapat lepas dari kendali Ji Hao. 3. Mata. Bergerak lagi dan aku akan menggali bola mata ini juga. Geram Ji Hao dan memukul mata ketiga dengan keras dengan gagang belati. 3. Mata menjerit kesakitan, air mata menyembur keluar dari ketiga rongga matanya. Setelah itu dia tetap diam, tidak berani membuat satu gerakan pun. Kamu mengundang bencana untuk klanmu, nak. Meraung Toba, sambil meraih leher Ji Ying di tangannya. Di Luo adalah kapten kami dan saudara-saudara dari pemimpin Bluetooth. Gigi darah adalah. Sebelum Toba bisa menyelesaikan pidatonya, Ji Hao menggerakkan belatinya dengan kecepatan tinggi dan sebelum seseorang bisa berkedip, dia memotong tiga jari dari tangan kanan Di Luo. Pria bermata tiga, Di Luo, langsung melolong dengan marah. Di Luo ya, bukan nama yang buruk. Kedengarannya bergengsi. Simbol mantra dari 9 kata rahasia dengan cepat melintas di mata Ji Hao. Kekuatan tak terlihat melonjak di sekitar tubuh Ji Hao, rambut panjangnya menari dengan gila-gilaan di udara, seolah-olah mereka adalah ular. Penampilan Ji Hao memancarkan getaran aneh dan dingin, yang membuat yang lain bergidik tanpa sadar. Apapun gigi darahmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Siapapun anak ini, saudara laki-laki atau putra siapa dia, apa hubungannya dengan saya? Ji Hao mengayunkan lengannya dan meninggalkan bekas tebasan yang dalam di wajah indah Di Luo yang indah seperti patung. Setelah itu dia berkata dengan suara dingin, lepaskan pamanku atau pamanku berikutnya akan meninggalkannya di Kebiri. Tagar start, teriak Di Luo lagi dan setelah mendengar apa yang dikatakan Ji Hao, dia juga mulai berjuang. Tuan Gagak dengan kejam mengepakkan sayap kanannya, bulu yang terbakar dengan ganas muncul di depan tubuh Di Luo, membakar jubahnya yang cantik menjadi abu. Segera setelah semua pakaiannya terbakar menjadi gumpalan asap, memamerkan tubuhnya yang putih, lembut, seperti gadis muda. Kau, Crow berteriak tajam. Ji Hao telah mengenal Tuan Crown selama bertahun-tahun, dia sangat mengerti bahasanya. Dia tertawa, sambil mempertahankan ekspresi dingin di wajahnya. Tuan Crow, apakah Anda mengatakan bahwa saya harus memotongnya menjadi dua pada awalnya? Ide bagus. Nah bagaimana menurutmu, haruskah saya memotongnya ke samping? Atau secara vertikal? Ji Hao membuat wajah jahat, memegang belati di dekat selangkangannya dan berkata. Toba, Toao. Mata vertikal di antara alis Di Luo tiba-tiba tertutup. Hanya satu mata di wajahnya yang dibiarkan terbuka dan bola mata dengan cemas berputar di rongga matanya. Dia gemetar hebat dan keringat mengalir ke tubuhnya seolah-olah itu adalah aliran danau. Lepaskan mereka, Di Luo, dengarkan kami.
Dia dan kita berdua harus membebaskan Sandera pada saat yang sama. Atau, kita akan membunuh lebih banyak dari sisinya. Bunuh 10. Entah Anda melepaskan Di Luo sekarang atau kami akan membunuh 10 lagi. Bahkan jika Anda mengebirinya, kami selalu dapat menemukan obat yang dapat membuat bagian tubuhnya tumbuh kembali. Bunuh 10 lagi. Bunuh 10 lagi. Lepaskan Di Luo atau kamu akan melihat orang-orangmu dibunuh oleh kami, satu persatu. Toba berteriak. Prajurit gigi darah, yang berdiri di belakang Ji Hao, membiarkan geraman keluar dari mulut mereka. Mereka mengangkat senjata mereka secara bersamaan dan siap untuk memenggal kepala para prajurit di penangkaran mereka. Menggeram, raungan besar datang dari jauh, seperti raungan harimau yang mengguncang seluruh hutan dan mengejutkan semua hewan yang hidup di dalamnya. Di puncak gunung, bermil-mil jauhnya, ribuan pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan kayu. Setelah itu setengah gunung runtuh. Gunung lain yang berdiri di samping dilenyapkan ke udara oleh kekuatan yang sangat besar dan meledak berkeping-keping. Toba dan Toao terkejut, kedelapan mata mereka telah menyusut menjadi seukuran titik kecil. Simbol mantra kuning dan perak mulai berkedip cepat di kulit perunggu mereka. Kejadian serupa terjadi di wajah mereka. Runtuhnya gunung menyebabkan awan debu terbentuk, yang dengan cepat menyebar. Segera, gelombang suara mencapai lembah dan terbang melintasinya seperti tornado. Para budak yang tidak berdiri kokoh, digulung tinggi ke udara oleh angin kencang, yang disebabkan oleh raungan, mereka terbang menjauh seperti daun yang tertiup angin. Suara panah yang menembus tubuh manusia bisa terdengar. Panah yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, mereka datang begitu cepat, bahkan tidak bisa dilihat dengan jelas. Para prajurit Bluetooth kemudian mulai melolong dan jatuh ke tanah, satu demi satu. Panah yang kuat menembus tubuh mereka melalui tenggorokan mereka, area di antara alis mereka, atau rongga mata dan tersangkut di tanah, darah memercik kemana-mana. Suara gemerisik yang menusuk telinga datang dari luar lembah. Siluet kokoh naik tinggi ke udara dari puncak gunung, yang baru saja runtuh setengahnya, mendarat dengan keras di lembah Kolbruk dan meninggalkan lengkungan besar cahaya berapi-api di belakangnya. Tanah bergetar hebat oleh pendaratan yang berat. Itu adalah Jixia, dia mendarat di depan Ji Hao dengan hanya sepotong bulu yang melilit pinggangnya. Dengan suara gemuruh, tanah di dekat kaki Jixia retak dan puluhan kepingan emas dan batu giok seukuran kepalan tangan muncul dari celah-celahnya. Murid Toba dan Toao menyusut lagi, mereka melirik, dipenuhi dengan keserakahan, pada kepingan batu giok dan emas itu dan dengan gugup melihat ke arah Jixia. Ayo bertukar sandera, kata Jixia lembut. Biarkan Jiying dan Jilang pergi, dan kami bisa mengembalikan anak bermata 3i kepadamu. Suara yang menghancurkan telinga berturut-turut bisa terdengar. Itu adalah Jibao yang memimpin puluhan prajurit klan Gagak Api lainnya, mereka melompat tinggi di udara dari puncak gunung bermil-mil jauhnya dan memantul ke lembah Kolbruk seperti kutu. Di lereng gunung yang lebih jauh, King Ying memimpin sekelompok prajurit klan King Yi bersembunyi di antara cabang-cabang. Ratusan panah panjang diarahkan ke bagian vital tubuh Toba dan Toao. Maukah Anda membiarkan kami pergi dengan selamat? Toba dengan erat meraih tenggorokan Jiying dan berkata dengan dingin. Jixia menepuk dadanya sendiri dan berkata dengan suara lembut, saya bersumpah pada jiwa leluhur saya, hanya jika Anda tidak menyakiti Jiying dan Jilang, saya akan membiarkan Anda membawa anak bermata 3 ini dan pergi dengan selamat. Tapi, jika aku pernah melihatmu lagi, aku akan memenggal kepalamu dan menawarkannya kepada jiwa leluhurku sebagai kewajiban. Aku percaya janjimu, kamu barbar. Toba dan Toao mengendurkan cengkeraman mereka secara bersamaan dan mendorong Jiying dan Jilang dengan keras ke arah Jixia. Setelah itu, sambil menatap Jixia, mereka berkata, kami akan kembali. Anak ini menggali salah satu bola mata Di Luo. Kami, gigi darah, akan membalas dendam untuk itu. Ji Hao mengendurkan tangannya dan menendang Di Luo, yang mengirimnya terbang menuju Toba dan Toao. Dengan suara gedebuk, Di Luo menabrak tubuh Toba. Kami akan mengharapkan balas dendammu, pria Di Luo di sini mengatakan bahwa Anda telah menunggu di luar lembah Kolbruk selama lebih dari sebulan. Apakah kamu menunggu kami? Tanya Ji Hao. Toba memeluk Di Luo dan berkata dengan suara pahit, ya, sebulan yang lalu kami datang ke sini untuk menyerangmu. Kami gagal karena kami meremehkan kekuatan Anda. Lain kali, kami akan membawa lebih banyak prajurit bersama kami.
Di Luo pingsan, wajahnya berwarna biru. Toba dan Toao menarik napas dalam-dalam dan menutupi Di Luo. Dikelilingi oleh puluhan prajurit Bluetooth yang tersisa yang untungnya selamat dari panah, mereka berlari ke hutan dengan kecepatan tertinggi mereka. Hanya setelah gigi darah masuk ke hutan, Ji Hao dengan cepat mencabut bulu dari ekor Tuan Gagak, memegangnya di tangannya dan menjentikkan jari-jarinya. Bulu itu berubah menjadi gagak mengintip hitam kecil di bawah kekuatan magis Ji Hao. Gagak kecil itu terbang ke langit, mengikuti Toba dan Toao ke hutan lebat. Wah, trik sulap ini tidak buruk. Puji Ji Xia. Sepertinya bahkan kakek Ji Kui tidak tahu bagaimana melakukan ini. Ji Hao fokus pada burung gagak, tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bersambung.